Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aditya Iriansyah, NIM 52301-2021. Saya dari Prodi Ilmu Komputer dan Universitas Pancasakti Makassar akan menjelaskan operasi data di memori. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan komponen terpenting dari sebuah sistem komputer. CPU merupakan tempat untuk melakukan pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan CPU sendiri, terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ALU. Kepanjangan dari ALU adalah Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua, Control Unit. Yang ketiga, Register, dan terakhir CPU Interconnection. Ini adalah contoh komponen CPU dan interkoneksinya dengan memori utama dan I/O. Fungsi komputer. Fungsi dasar dari CPU adalah eksekusi program. Program adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. CPU akan menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan urutannya. Perintahnya operasi tersebut membutuhkan instruction cycle atau siklus instruksi. Ada dua basic instruction cycle dalam CPU, yaitu fetch cycle dan execute cycle. Selain itu, komputer juga dapat menjalankan operasi aritmatik dan memiliki konsep interrupts. Apa itu manajemen memori? Komponen utama dalam manajemen memori adalah proses dan unit memori. Efisiensi suatu sistem bergantung pada bagaimana kedua komponen utama berinteraksi. Manajemen memori yang efisien menggantung pada dua faktor. Satu, organisasi unit memori. Beberapa tipe memori berbeda membentuk unit memori. Hierarki dan organisasi memori memori komputer memengaruhi kecepatan akses data dan ukuran penyimpanan. Cache yang lebih cepat dan lebih kecil terletak lebih dekat ke CPU, sedangkan memori yang lebih besar dan lebih lambat terletak lebih jauh. Kedua, akses memori. CPU secara teratur mengakses data yang disimpan dalam memori. Akses memori yang efisien memengaruhi seberapa cepat CPU menyelesaikan tugas dan tersedia untuk tugas baru. Akses memori melibatkan bekerja dengan alamat menentukan aturan akses di seluruh tingkat memori. Untuk meningkatkan penggunaan CPU dan kecepatan komputer, beberapa proses berada di memori secara bersamaan. Manajemen memori diperlukan untuk membagi memori antar proses dengan cara seefisien mungkin. Manajemen memori dipengaruhi oleh tiga faktor: penggunaan sumber daya, optimalisasi kinerja, dan keamanan. Sistem operasi menggunakan alamat memori untuk melacak memori yang dialokasikan di berbagai proses. Alamat memori sangat penting untuk manajemen memori dalam sistem operasi. Alamat memori adalah pengidentifikasi unit untuk memori atau lokasi penyimpanan tertentu. Alamat membantu menemukan dan mengakses informasi yang disimpan dalam memori. Manajemen memori melacak setiap lokasi memori, memetakan alamat, dan mengelola ruang alamat memori. Konteks yang berbeda memerlukan cara berbeda untuk merujuk ke lokasi alamat memori. Dua tipe alamat memori utama dijelaskan pada bagian bawah ini. Setiap jenis memiliki peran berbeda dalam manajemen memori dan memiliki tujuan berbeda. Alamat fisik adalah pengidentifikasi numerik yang menunjuk ke lokasi memori fisik. Alamat mewakili lokasi sebenarnya dari data
di perangkat keras dan alamat tersebut penting untuk manajemen memori tingkat rendah. Komponen perangkat keras seperti CPU atau pengontrol memori menggunakan alamat fisik, alamatnya unit dan memiliki lokasi tetap memungkinkan perangkat keras menemukan data apapun dengan cepat. Alamat fisik tidak tersedia untuk program penggunaan. Alamat virtual adalah alamat yang dihasilkan program yang mewakili abstraksi memori fisik. Setiap proses menggunakan ruang alamat memori virtual sebagai memori khusus. Alamat virtual tidak cocok dengan lokasi memori fisik. Program membaca dan membuat alamat virtual tanpa mengetahui ruang alamat fisik. Unit memori utama atau disingkat MMU memetakan alamat virtual ke fisik untuk memastikan akses memori yang valid. Ruang alamat virtual dibagi menjadi beberapa segmen atau halaman untuk penggunaan memori yang efisien. Hubungan manajemen memori dengan sistem operasi. Sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut: menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori. Jika masih ada ruang di memori, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Strategi manajemen memori. Dalam implementasinya terdapat beberapa strategi manajemen memori pada sistem operasi. First fit algoritma. Pencarian dimulai dari awal dan akan berakhir jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar untuk menempatkan proses tersebut. Next fit algoritma. Pencarian dimulai dari lokasi terakhir kali menemukan segmen yang cocok dan akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar untuk menempatkan proses tersebut. Best fit algoritma. Pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi terkecil pertama yang cukup untuk menempatkan proses tersebut. Worst fit algoritma. Pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi yang paling besar yang cukup untuk menempatkan proses tersebut. Quick fit algoritma. Algoritma ini dirancang dengan membuat list lubang-lubang memori, dimuat list sesuai dengan ukuran terdekatnya. Sistem Budi merupakan cara mengelola memori utama dengan memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner 2K, atau 0,1,0 dan seterusnya. Swapped. Ketika suatu proses dijalankan, proses tersebut pasti berada di memori. Swapping adalah proses penukaran suatu proses sementara ke memori sekunder dari memori utama yang berlangsung lebih cepat dibandingkan memori sekunder. Pertukaran memungkinkan lebih banyak proses dijalankan dan dapat dimasukkan ke dalam memori pada satu waktu. Bagian utama dari swapping adalah waktu yang transfer dan total waktu dibanding lurus dengan jumlah memori yang ditukar. Swapping juga dinilai sebagai roll out atau roll karena jika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba dan menginginkan layanan manajer memori dapat menukar proses dengan prioritas lebih rendah dan kemudian memuat dan mengeksekusi proses dengan prioritas lebih tinggi. Setelah menyelesaikan pekerjaan dengan prioritas lebih tinggi, proses dengan prioritas lebih rendah ditukar kembali ke memori dan dilanjutkan ke proses eksekusi. Pertukar dalam manajemen memori. Inilah contoh gambaran. Paging adalah skema manajemen memori yang menghasilkan kebutuhan alokasi memori fisik yang berdekatan. Skema ini memungkinkan ruang alamat fisik suatu proses menjadi tidak bersebelahan. Alamat logis atau alamat virtual diwakili dalam bit alamat yang dihasilkan oleh CPU. Ruang alamat logis atau ruang alamat virtual diwakili dalam kata
atau bit, kumpulan semua alamat logis yang dihasilkan oleh suatu program. Alamat fisik diwakili dalam bit, alamat yang sebenarnya tersedia di unit memori. Ruang alamat fisik diwakili dalam kata bit, kumpulan semua alamat fisik yang sesuai dengan alamat logis. Contoh, jika logis address 81 bit, maka logical address space adalah 231 kata, 2G kata, atau 1G sama dengan 230. Jika ruang alamat logis 128M kata, 27220 kata, maka alamat logis log 2227 sama dengan 27 bit. Jika alamat fisik sama dengan 22 bit, maka ruang alamat fisik sama dengan 222 kata dan 4 juta kata. 1M sama dengan 220. Jika ruang alamat fisik 16M kata atau 24220 kata, maka alamat fisik log 2224 sama dengan 24 bit. Pemetaan dari alamat virtual ke alamat fisik dilakukan oleh memori manajemen unit atau disingkat MMU yang merupakan perangkat keras dan pemetaan yang dikenal dengan teknik packing. Ruang alamat fisik secara konseptual dibagi menjadi beberapa blok berukuran tetap yang disebut frame. Ruang alamat logis juga dibagi menjadi blok berukuran tetap yang disebut halaman. Ukuran halaman adalah ukuran bingkai. Mari kita perhatikan sebuah contoh alamat fisik 12 bit, maka ruang alamat fisik sama dengan 4K kata. Alamat logis 13, maka ruang alamat logis adalah 8K kata. Ukuran halaman atau ukuran bingkai 1000 kata asumsi. Alamat yang dihasilkan oleh CPU dibagi menjadi nomor halaman P, jumlah bit yang diperlukan untuk mewakili halaman dalam ruang alamat logis, atau nomor halaman. Offset halaman D, jumlah bit yang diperlukan untuk mewakili kata tertentu dalam halaman, atau ukuran halaman ruang alamat logis atau nomor kata dari halaman atau offset halaman. Alamat fisik dibagi menjadi nomor bingkai F, jumlah bit yang diperlukan untuk mewakili bingkai ruang alamat fisik atau bingkai nomor bingkai. Frame offset D, jumlah bit yang diperlukan untuk mewakili kata tertentu dalam bingkai atau ukuran bingkai ruang alamat fisik atau nomor kata dari bingkai atau bingkai offset. Implementasi perangkat keras dari tabel halaman dapat dilakukan dengan menggunakan register khusus, namun penggunaan register untuk tabel halaman hanya memuaskan jika tabel halamannya kecil. Jika tabel halaman berisi entry dalam jumlah besar, maka kita dapat menggunakan TLB, terjemahan log asset buffer. CASE, perangkat keras pencarian khusus kecil dan cepat. TLB adalah memori asosiatif berkecepatan tinggi. Setiap entry di TLB terdiri dari dua bagian, tag dan nilai. Ketika memori digunakan, maka suatu item dibandingkan dengan semua tag secara bersamaan. Jika item ditemukan, maka nilai yang sesuai akan dikembalikan. Dan inilah contoh gambar halaman yang dihasilkan oleh CPU. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.